Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini atau pada video ini kita bahas homomorfisme pada ring kuosien. Pada topik sebelumnya sudah dibahas ideal dan kongruensi kelas modulo ideal. Jadi misalkan I adalah ideal di ring R dan A anggota R, maka A plus I itu disebut koset. A plus I ini isinya adalah A ditambah dengan I untuk setiap I anggota I besar, ideal tadi. Nah, himpunan semua koset ditulis seperti ini. A plus I, nah tadi ya. Kemudian akan didefinisikan operasi aritmetika, penjumlahan dan perkalian di R per I ini, seperti halnya pada Zn. Maka teorema berikut diperlukan. Teorema 6.6. Misalkan I adalah ideal di ring R, jika A plus I sama dengan B plus I, dan C plus I sama dengan D plus I, maka A plus C plus I sama dengan B plus D plus I, dan AC plus I sama dengan BD plus I. Nah, ini mirip saja dengan teorema terkait dengan kongruensi modulo N. Ya. Jadi kalau ini sama dengan ini ya, kalau dijumlahkan ya seperti ini. Kalau dikalikan jadi sama juga. Ingat ini tuh himpunan koset ya. Ini koset jadi berupa himpunan. Ini juga sama koset. Ini buktinya berdasarkan teorema 6.4 di pembahasan sebelumnya. A tambah I sama dengan B plus I. A plus I ditambah sama dengan B plus I mengakibatkan ini. A kongruen dengan B pada modulo I. Dan C plus D sama dengan D plus I mengakibatkan C kongruen dengan D pada modulo I. Kalau lupa dengan teorema 63 dan 64 terutama ini. Nanti 63 juga dipakai. Ini tadi 64. Nah, kemudian menggunakan teorema 63 yang ini tadi, diperoleh A plus C kongruen dengan B plus D pada modulo I, dan AC kongruen dengan BD pada modulo I. Lihat yang ini. Nah, kembali lagi menggunakan teorema 6.4, maka kita peroleh A plus C plus I sama dengan B plus D plus I, dan AC plus I sama dengan BD plus I. Jadi terbukti ya. Bisa diperhatikan ya. Ini mengakibatkan ini. Sementara yang perkalian ini AC kongruen dengan BD mengakibatkan ini juga. Seperti itu. Kita lanjutkan. Definisi penjumlahan dan perkalian pada R per I. Nah, seperti ini. A plus I ditambah B plus I, jadi koset ini ditambah koset ini sama hasilnya dengan A plus B tambah I. Kemudian ini perkaliannya didefinisikan sebagai, lihat, A plus I, B plus I. Ini AB plus I. Nah, hati-hati ini ada tanda plus. Ada tanda plus di sini, ada tanda plus. Nah, ini pengertiannya beda-beda. Yang pertama, tanda plus ini adalah untuk menunjukkan bahwa dia ideal. Oh, bukan. Untuk menunjukkan ini koset. Ini koset ya. Jadi tidak bisa ditambahkan kalau ini. Ini. Itu koset. Sementara tambah yang di sini itu penjumlahan, notasi dari penjumlahan dua buah koset. Tapi tambah yang di sini itu adalah penjumlahan dua buah anggota ring R, A plus B-nya. Jadi ditulis sama, tapi pengertiannya beda-beda. Dan itu mohon hati-hati, dipahami betul. Dan ini adalah perkaliannya. A kali B ditambah I hasilnya ya. Nah, contoh, jika I adalah ideal utama ini, artinya himpunan bilangan bulat kelipatan 3, maka penjumlahan dan perkalian koset sama dengan penjumlahan dan perkalian kelas kongruensi modulo 3. Dalam hal ini,
R per I adalah Z3. Jadi koset yang dibangun dari sini itu isinya adalah 0 plus I, 1 plus I, dan 2 plus I. Nanti penjumlahan dan perkaliannya ya sama persis lah dengan Z3. Nah, ini contoh yang lain, misalkan I-nya adalah ideal utama yang dibangun oleh 4 di Z20. Ini kelipatan 4 di Z20. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, kelipatan 4 itu 0, 4, 8, 12, 16, gitu ya. Maka Z20 per I itu anggotanya ada 4. 0 plus I, 1 plus I, 2 plus I, 3 plus I. Operasi penjumlahan dan perkalian kosetnya lihat sini. Saya ambil contoh misalnya 2 plus I ditambah 3 plus I. Ya, 2 tambah 3 itu kan sama dengan 6 ya. Pada modulo I, 6 di Z20 itu kongruen dengan 2 tambah I ditambah 3 tambah I hasilnya 1 plus I. 2 tambah 3-nya itu adalah 5. Dan 5 pada Z20 kongruen dengan 1 pada Z20 pada modulo I. Gitu ya. Kemudian berikutnya contoh ini perkaliannya, misalnya 3 dengan 3 plus I dikali 2 plus I. 3 kali 2 itu 6. 6 pada Z20 itu kongruen dengan 2 modulo I. Maka di sini hasilnya 2. Nah, kebetulan ringnya komutatif, jadi 3 plus I kali 2 plus I sama dengan 2 plus I dikali 3 plus I. Seperti itu. Nah, silakan dicari contoh-contoh yang lain. Nah, berikutnya adalah teorema 6.7. Misalkan I adalah suatu ideal di R, maka R per I adalah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian koset yang tadi sudah didefinisikan. Silakan ditulis sendiri nanti buktinya. Jika R komutatif, maka R per I juga komutatif. Jika R mempunyai identitas, maka R per I juga mempunyai identitas. Nah, ini yang disebut sebagai ring quotient. Quotient ring atau ring faktor. Ini bukti bagian 2 dan 3. Untuk membuktikan bahwa komutatif berarti A plus I dikali B plus I sama dengan B plus I kali A plus I. Nah, sesuai definisi perkalian koset, maka ini sama dengan AB plus I. Nah, AB ini adanya di R. R-nya komutatif, maka AB ya sama dengan BA. Jadi AB plus I sama dengan BA tambah I. Nah, definisi perkalian lagi, ini tuh adalah B plus I dikali A plus I. Kemudian kita akan buktikan bagian 3 ini. Identitas pada R per I adalah 1R plus I. Ini buktinya, ini kalikan. 1R kali A, ini ya, sama dengan A. Jadi ini sama dengan A plus I. Kemudian kalau kita balik perkaliannya, A plus I dikali 1R plus I, ternyata hasilnya A plus I. Nah, ini menunjukkan bahwa 1R plus I adalah identitas pada R per I. Dan 1R-nya sendiri adalah identitas di R. Oke, berikutnya adalah teorema 6.8. Misalkan F dari R ke S adalah homomorfisme ring, maka K yang anggotanya seperti ini. Nah, kita tahu ini adalah kernel ya, kernel F. Kernel itu adalah ideal. Kita akan buktikan bahwa ini adalah ideal. Nah, pertama untuk membuktikan ideal, kita ambil A dan B anggota K, kita tunjukkan A kurangi B anggota K. Caranya, lihat sini, syarat keanggotaan K. Jadi, karena F ini homomorfisme, maka FA
kurangi B. Jadi menunjukkan bahwa A kurangi B anggota K itu ya tunjukkan bahwa FA kurangi B sama dengan 0 di S. Nah, sekarang FA kurangi B karena F-nya homomorfisme maka seperti ini. Karena A dan B-nya anggota K maka FA dan FB ya sama dengan 0S. Pengurangannya hasilnya 0S juga. Jadi FA kurangi B sama dengan 0S. Itu artinya A kurangi B-nya anggota K. Nah, perlu diingat bahwa K ini tidak kosong dan K itu adalah subring. Tidak kosong, paling tidak isinya 0R. Karena F0R pasangannya pasti 0S kalau F-nya homomorfisme. Kemudian yang kedua, misalkan A anggota K dan R anggota R kecil anggota R, maka FAR sama dengan FA dikali FR dan FRA sama dengan FR dikali FA. Karena F-nya adalah homomorfisme. Ya. Karena FA sama dengan 0S, maka FAR, ini kan 0S nih. 0S dikali FR, FR dikali 0S, ya hasilnya 0S. Jadi FAR maupun FRA hasilnya 0S. Ini berarti AR anggota K dan RA anggota K. Berdasarkan dua hal ini, maka K adalah ideal. Kemudian berikutnya teorema 6.9. Misalkan F dari R ke S adalah homomorfisme ring dengan kernel K, maka anggota K ini himpunan singleton 0R saja jika dan hanya jika F adalah fungsi yang injektif. Jadi F-nya adalah homomorfisme yang injektif. Buktinya, misalkan A dan B anggota R, sedemikian sehingga FA sama dengan FB. Jadi untuk menunjukkan bahwa F itu injektif, mulai dari FA sama dengan FB, tunjukkan bahwa A sama dengan B. Nah, jadi diketahui anggota K hanya 0R, kita akan buktikan F-nya injektif. Oke ya, kita mulai dari sini. Maka FA sama dengan FB ini berarti FA dikurangi FB sama dengan 0S. Ya. Nah, karena F-nya homomorfisme, maka ini sama dengan FA kurangi B. Jadi kalau begitu, FA kurangi B sama dengan 0S. Nah, ini berarti A kurangi B anggota K. Karena peta dari A kurangi B adalah 0S. Jadi A kurangi B anggota K, tetapi anggota K itu hanya 0R. Maka A kurangi B-nya sama dengan 0R. Sehingga A sama dengan B. Kemudian teorema berikutnya 69. Misalkan, masih yang tadi ya sebaliknya. Misalkan A anggota K. Maka FA sama dengan 0S. Sama dengan F0R. Jadi, kalau A-nya anggota K, maka FA itu sama dengan 0S. Karena F-nya homomorfisme, maka F0R pasangannya adalah 0S. Atau peta dari 0R oleh F adalah 0S. Ya, karena homomorfisme. Jadi ini karena A-nya anggota K, dari sini ke sini, itu karena F-nya homomorfisme. Nah, karena F injektif, maka FA sama dengan F0R mengakibatkan A sama dengan 0R. Berdasarkan fungsi injektif. Nah, karena A-nya ini anggota K sembarang, dan ternyata sama dengan 0R, ya artinya kalau begitu anggota K hanya 0R saja. Hanya 0R. Jadi terbukti teorema 6.9. Oke, teorema berikutnya 6.10, tapi kita bahas pada video berikutnya.